Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Mauren Kiara Nafila dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1B. Oke, hari ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu teori psikologi. Sebagai calon pendidik, teori ini bisa kita pelajari, bisa kita dalami untuk kepentingan pembelajaran di masa yang akan mendatang. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas materinya. Kita buka dulu. Oke, jadi kita akan membahas tentang teori motivasi manusia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang apa sih sebenarnya teori motivasi manusia ini, bisa kita simak bersama-sama ya. Oke, jadi teori motivasi manusia dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Maslow ini menyatakan bahwa motivasi itu sebenarnya terlahir dari kebutuhan manusia sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi sekarang coba kita bayangkan. Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus saat ulangan, pasti di pikiran kita itu terbesit suatu pikiran, suatu dorongan yang menyuruh kita untuk belajar agar kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, dorongan-dorongan ini, pikiran-pikiran ini yang disebut Maslow sebagai motivasi manusia. Jadi kita itu terdorong, tergerak, termotivasi untuk mencapai, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal tadi, artinya kita termotivasi untuk memenuhi kebutuhan nilai yang bagus. Maslow juga menyatakan bahwa variasi kebutuhan manusia ini tersusun dalam bentuk hierarki. Jadi apa maksudnya hierarki itu? Coba kita lihat yang ini. Hierarki berarti jenjang. Maksudnya, kebutuhan manusia memiliki jenjang atau tingkatan, mulai dari yang levelnya itu rendah sampai yang levelnya tinggi. Setiap jenjang kebutuhan manusia dapat dipenuhi hanya jika jenjang sebelumnya relatif terpuaskan. Nah, setelah kebutuhan yang lebih rendah ini terpenuhi, baru seseorang akan menyadari kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Kebutuhan-kebutuhan manusia ini disebut dengan basic need, atau bahasa Indonesianya itu kebutuhan dasar. Maslow membagi kebutuhan dasar ini menjadi 5. Apa saja? Mari kita lihat. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan disayangi dan dicintai, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan keamanan. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar ini, yang mana yang merupakan kebutuhan yang levelnya paling rendah? Tadi kan saya sebutkan bahwa kebutuhan dasar ini merupakan suatu hierarki atau tingkatan. Jadi yang mana yang merupakan tingkatan yang paling rendah? Oke, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ternyata yang levelnya paling rendah itu adalah kebutuhan fisiologis. Jadi yang levelnya paling rendah ini adalah fisiologis, di atasnya adalah kebutuhan keamanan, di atasnya lagi kebutuhan disayangi dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan yang paling tinggi levelnya, yang paling tinggi tingkatannya ini adalah kebutuhan aktualisasi diri. Jadi maksudnya teman-teman, kebutuhan fisiologis ini adalah hal pertama yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita ini termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke. Jadi untuk pembahasan yang pertama kita akan membicarakan tentang kebutuhan fisiologis terlebih dahulu. Oke. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Nah, ciri khas dari kebutuhan ini adalah bersifat fisik. Apa sih maksudnya fisik itu? Jadi, fisik di sini maksudnya adalah dapat dirasakan secara nyata. Jadi, dapat dirasakan di dunia, di lingkungan kita. Contohnya, makan, minum, oksigen, istirahat, dan tempat tinggal. Nah, karena kebutuhan fisiologis ini tadi merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, maka kebutuhan fisiologis ini memiliki kekuatan yang paling besar dari semua kebutuhan manusia. Jadi apabila kita ini kelaparan atau kehausan, kita akan termotivasi untuk segera memenuhi kebutuhan fisiologis ini.
kita akan meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan untuk makan dan minum. Misalnya, kita sedang mengerjakan tugas, kemudian kita merasakan lapar. Pasti kita akan meninggalkan tugas kita ini sebentar untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ini. Jadi kebutuhan fisiologis ini merupakan suatu keharusan. Apabila kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, seseorang akan terus-menerus berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena memang tadi itu sifatnya wajib, harus. Nah, karena sifatnya ini harus, maka kebutuhan fisiologis ini adalah satu-satunya kebutuhan yang dapat selalu terpenuhi. Karena pasti akan selalu berusaha untuk dipenuhi, karena tadi bersifat harus ya. Oke, selanjutnya setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, kita akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Tidak seperti kebutuhan fisiologis yang merupakan pertahanan hidup jangka pendek, kebutuhan keamanan ini merupakan pertahanan hidup jangka panjang. Jadi kebutuhan ini meliputi kebutuhan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan kebebasan dari rasa takut dan cemas, serta ketentraman. Nah, dan tanpa kita sadari teman-teman, ternyata kebutuhan keamanan ini sebenarnya sudah muncul sejak dini. Sudah ada sejak bayi, masa kanak-kanak, hingga dewasa. Contohnya, ketika kita bayi, pasti kita pernah melihat bayi yang menangis ketika tiba-tiba digendong oleh orang asing, oleh orang baru. Nah, ternyata tangisan bayi ini merupakan bentuk pencarian keamanan. Kehadiran orang asing ini merupakan suatu perubahan yang mendadak, sehingga sang bayi ini termotivasi untuk memenuhi rasa amannya. Jadi bayi itu menangis, berteriak, karena merasa tidak aman. Dia membutuhkan keamanan. Lalu untuk yang anak-anak yang lebih tua, bisa kita ambil contohnya ketika anak takut berada di kegelapan. Karena perasaan takut inilah mereka termotivasi untuk mencari keamanan. Jadi ketika mereka takut di kegelapan, mereka akan menolak tidur dengan lampu dimatikan. Pasti mereka akan memilih untuk tidur dengan lampu dinyalakan. Nah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan keamanan mereka. Dan jangan salah, ketika kita dewasa, kita pun juga tetap membutuhkan kebutuhan keamanan. Salah satu contohnya adalah kebutuhan pekerjaan. Orang-orang pasti akan mencari pekerjaan agar memperoleh gaji. Kenapa? Karena mereka ini membutuhkan keamanan untuk masa depan mereka. Jadi ketika mereka memiliki pekerjaan tetap mendapatkan gaji, mereka merasa aman karena masa depan mereka ini terjamin. Mereka akan merasa aman dari misalnya hutang atau kesusahan-kesusahan yang lainnya. Contoh lainnya adalah ketika orang-orang menjalankan ibadah. Nah, ketika menjalankan ibadah ini, mereka merasa mereka itu lebih selamat. Jadi mereka merasa aman karena mereka menjalankan perintah Tuhan. Jadi mereka berharap mereka ini aman di kehidupan dunia dan akhirat. Tapi menurut Maslow, ketika kebutuhan keamanan ini tidak berhasil terpenuhi, mereka bisa mengalami gejala obsesif kompulsif. Gejala obsesif kompulsif ini adalah pikiran dan ketakutan berlebihan yang menyebabkan perilaku repetitif. Misalnya, berulang-ulang mengecek apakah pintu sudah tertutup atau belum. Jadi misalnya orang ini sendirian di rumah, tidak ada siapa-siapa, dia ini khawatir, dia membutuhkan keamanan. Membutuhkan keamanan misalnya dari pencuri. Nah, ketika keamanan ini tidak terpenuhi, dia khawatir ada pencuri atau tidak ya di rumahnya. Jadi dia ini cenderung berulang-ulang mengecek pintunya sudah ditutup atau belum untuk menghindari pencurian ini. Oke, jadi setelah kebutuhan keamanan ini terpenuhi, kita akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan disayangi dan dicintai. Nah, kebutuhan ini mencakup hubungan dengan manusia lain, dengan orang lain, dan kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta. Sebagai manusia, kita itu sangat peka dengan kesendirian dan penolakan. Hal-hal inilah yang memunculkan motivasi agar dapat disayangi dan dicintai, agar kita ini
tidak sendirian di kehidupan. Contoh dari kebutuhan ini adalah keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, keinginan menjadi bagian dari sebuah keluarga, dan keinginan menjadi bagian dari perkumpulan lingkungan. Jadi teman-teman, pada tahap ini tinggi rendahnya motivasi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, ada orang yang kebutuhan cintanya ini cukup terpenuhi sejak masa kecilnya. Ketika ada orang yang kebutuhan cintanya ini cukup, mereka cenderung meyakini bahwa walaupun mereka ditolak, mereka akan mendapatkan kasih sayang dari orang yang tepat. Jadi mereka meyakini bahwa pasti ada orang-orang yang akan menyayangi saya, walaupun ada orang-orang yang menolak mereka juga. Nah, karena hal inilah, mereka ini cenderung memiliki motivasi yang rendah untuk mendapatkan kasih sayang. Ya, karena mereka meyakini bahwa pasti kebutuhan mereka itu akan terpenuhi. Jadi mereka tidak mencari-cari kebutuhan ini. Mereka tidak terlalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, tapi akan lebih parah kalau ada orang yang tidak pernah merasakan disayangi dan dicintai. Motivasi ini akan semakin menurun pada tipe orang yang seperti ini karena mereka ini terbiasa ditolak kehadirannya. Mereka terbiasa tidak disayangi, tidak dicintai. Jadi mereka tidak mengutamakan kasih sayang dan cinta dalam kehidupan mereka. Jadi mereka malah sama sekali tidak memiliki motivasi untuk mencari kebutuhan kasih sayang ini karena mereka memang tidak pernah merasakannya dan mereka sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayang dan cinta. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah merasakan cinta ini, orang yang hanya menerima cinta dalam jumlah yang sedikit cenderung akan memiliki motivasi yang paling tinggi dari dua yang sebelumnya. Kenapa? Karena mereka ini pernah menerima cinta walaupun sedikit. Mereka pernah disayangi, mereka dicintai, walaupun hanya sedikit. Nah, karena mereka ini pernah merasakan betapa bahagianya disayangi dan dicintai, mereka menjadi haus akan kasih sayang. Mereka berusaha untuk mendapatkan lagi. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini karena mereka tahu bahwa disayangi itu rasanya luar biasa. Jadi mereka cenderung memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan disayangi dan dicintai. Oke, dan setelah kebutuhan disayangi dan dicintai ini terpenuhi, kita akan mulai mengejar kebutuhan harga diri. Jadi, kebutuhan harga diri ini dibagi menjadi dua, ada menghargai diri sendiri dan kebutuhan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi, kebutuhan menghargai diri sendiri ini berarti seseorang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya berharga. Mampu menguasai. Jadi dia ini mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Contohnya adalah kebutuhan kompetensi, kepercayaan diri, dan kemandirian. Nah, sedangkan kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain ini artinya seseorang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dinilai baik oleh orang lain. Jadi, tidak hanya dia sendiri yang menganggap dirinya baik, tapi dia membutuhkan pembuktian dari orang lain bahwa dirinya ini memang benar-benar baik. Contohnya adalah kebutuhan prestise, status, ketenaran, dominasi, kehormatan, dan apresiasi. Jadi ketika mereka ini membutuhkan kebutuhan harga diri, mereka akan akan termotivasi untuk meningkatkan potensi mereka di lingkungan tersebut. Mereka akan meningkatkan kompetensi mereka, skill mereka, bakat mereka, agar bisa memenuhi kebutuhan harga diri ini. Dan selanjutnya, setelah kita dapat memenuhi kebutuhan harga diri ini, kita akan memiliki kebutuhan. Apa itu? Kebutuhan yang paling tinggi ya teman-teman, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi
kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan tingkatan yang paling tinggi levelnya ya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan terhadap dirinya sendiri. Menyadari semua potensi dirinya sendiri, keinginan untuk menjadi apa saja yang dapat dia lakukan, dan keinginan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasinya. Jadi pada dasarnya, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan menjadi sesuatu atau menjadi seseorang dengan menggunakan seluruh kemampuannya secara maksimal. Jadi seseorang ini menyadari bahwa dia ini mampu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Nah, contohnya, musisi ingin menciptakan lagunya sendiri. Nah, bisa jadi pada awalnya, musisi ini hanya memainkan lagu karya orang lain. Namun, dia meyakini bahwa dia ini mampu menjadi lebih, sehingga dia termotivasi untuk menciptakan lagunya sendiri. Dia ingin menjadi musisi yang lebih hebat dari sebelumnya. Dia meyakini bahwa dia ini memiliki potensi, memiliki bakat yang lebih dari yang saat ini. Jadi dia ingin mengupgrade, ingin mengoptimalkan kemampuannya, yaitu dengan menciptakan lagunya sendiri. Nah, ketika dia berhasil menciptakan lagunya sendiri ini, dia akan merasakan yang namanya kepuasan diri. Ini merupakan efek ketika kebutuhan aktualisasi diri ini terpenuhi. Nah, contoh lainnya ketika pelukis ingin membuat lukisan yang terkenal. Jadi, pada awalnya mungkin dia ini pelukis yang biasa-biasa saja, tidak terlalu dilirik, namun dia yakin bahwa dia ini sebenarnya memiliki kapasitas yang lebih. Dia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dia menyadari dia memiliki potensi untuk membuat lukisan yang berbeda dari yang lainnya, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia ini memaksimalkan kemampuan melukisnya untuk membuat sebuah lukisan yang akhirnya terkenal. Nah, ketika terkenal ini, dia akan merasakan yang namanya kepuasan diri sendiri. Oke, tadi itu sudah kita bahas dari kebutuhan yang paling dasar, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan disayangi dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Tadi sudah saya sebutkan bahwa teori ini bisa dimanfaatkan oleh para pendidik untuk membantu dalam pembelajaran. Nah, ketika kita ingin mengimplementasikan teori ini dalam pembelajaran, oke, kita bahas dari kebutuhan fisiologis dulu. Sekolah dapat menyediakan kantin agar para siswa ini bisa membeli makanan ketika mereka lapar. Jadi saat istirahat misalnya, mereka merasa, aduh kok aku lapar, aku pengen makan gitu. Jadi mereka bisa menuju ke kantin ini untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Sekolah juga bisa menyediakan ruang kelas dan menyediakan ruang UKS. Nah, ketika seorang siswa merasa kurang enak badan, merasa badannya sakit, mereka bisa memenuhi kebutuhan istirahat mereka, memenuhi kebutuhan fisiologis mereka, yaitu istirahat di ruang UKS. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan keamanan, guru harus mampu menerima siswanya. Jadi mereka tidak boleh menghakimi siswanya. Guru juga disarankan lebih mengutamakan pujian daripada hukuman. Maksudnya bukan tidak boleh menghukum ya, tapi ketika seorang siswa menerima pujian ini, dia akan merasa aman, dia akan merasa nyaman berada di kelas itu. Jadi ketika pada pertemuan selanjutnya dia bertemu dengan guru yang sama, dia akan merasa nyaman berada di kelas karena dia sudah terpenuhi kebutuhan keamanannya. Sedangkan untuk kebutuhan disayangi dan dicintai, guru dapat menghargai pendapat siswa, memahami potensi dan karakteristik siswa. Selain guru, sekolah juga dapat mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dan kelas meeting. Nah, hal ini dimaksudkan agar para siswa ini dapat bekerja sama. Ketika mereka bertemu dan bekerja sama, ini mereka bisa menjadi semakin dekat, semakin menyayangi, dan semakin mencintai satu sama lain. Jadi mereka ini semakin akrab.
sehingga kebutuhan disayangi dan cinta ini akan terpenuhi. Oke, lanjut. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan harga diri seorang siswa, guru harus selalu siap untuk memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan. Juga mengajarkan siswa untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, guru juga harus ketika mendisiplinkan siswa sebisa mungkin dilakukan secara pribadi. Ini mungkin tidak untuk semua kasus ya. Misalnya ketika guru ingin mengingatkan mengenai pembayaran buku LKS misalnya. Lebih baik mengingatkannya ini dilakukan secara pribadi agar harga diri siswa tidak terluka, agar dia ini tidak malu di hadapan teman-temannya, agar tetap menjaga kepercayaan dirinya. Selain itu, guru juga bisa mengembangkan kelas yang kooperatif. Dan yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, guru dapat melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan mandiri dan kreatif juga. Hal ini bisa mendorong siswa untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Mereka bisa termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik, karya-karya yang menurut mereka sudah optimal sesuai kemampuannya mereka. Nah, ketika mereka berhasil membuat suatu proyek yang optimal, yang bagus, mereka ini akan merasa puas terhadap siswa, terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, maka mereka akan bisa belajar dengan nyaman di sekolah. Oke, teman-teman, ternyata sudah semua ya yang kita bahas hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama tentang teori motivasi manusia milik Maslow ini. Sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir di sini. Saya berharap pembahasan ini akan bermanfaat untuk kedepannya, khususnya untuk calon-calon pendidik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.